terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok ada Vicky Lani dan Miklin Valid di kelompok keamanan cyber kelas K. Saat ini kami akan mempresentasikan untuk laporan praktikum keamanan cyber di tugas yang pertama.
Oke, sekarang kita masuk ke lab cyber security case studies atau studi kasus keamanan cyber. Nah, tujuan dari lab ini adalah untuk meneliti dan menganalisis insiden keamanan cyber. Nah, di sini kita langsung saja ke tes 2. Nah, di tes 2 ini kita akan melakukan pencarian terhadap serangan cyber dan profil tinggi. Nah, di sini kami memilih untuk membahas virus Stuxnet dan akan kami jabarkan lebih lanjut di tes 3. Nah, di tes 3 ini kami menulis analisis tentang keamanan cyber. Ada beberapa pertanyaan tentang kasus keamanan cyber virus Stuxnet yang sedang kami pilih. Untuk pertanyaan yang pertama tentang siapa yang jadi korban dari serangan ini. Yang menjadi korban utama dari serangan Stuxnet adalah infrastruktur nuklir Iran, khususnya fasilitas pemrosesan uranium di Natanz dan fasilitas pengayaan uranium di Fordo. Namun serangan ini juga berpotensi merugikan yang menyebar. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya tentang teknologi dan alat apa yang digunakan di dalam serangan ini. Nah, di dalam serangan ini, serangan Stuxnet pertama kali terdeteksi pada tahun 2010. Namun, ada bukti bahwa serangan ini mungkin telah berlangsung jauh sebelum ini. Nah, mungkin mulai dari tahun 2005 atau bahkan sebelum tahun itu. Pertanyaan selanjutnya, uh, what system were target? Nah, jadi sistem apa yang dijadikan target di sini? Nah, di sini Stuxnet secara khusus ditargetkan pada sistem PLC atau Programmable Logic Controller, yaitu sistem yang digunakan dalam sistem SCAD atau Supervisory Control and Data Acquisition yang mengendalikan pemrosesan uranium di fasilitas nuklir Iran. Nah, pertanyaan selanjutnya, um, apa yang menjadi motivasi di dalam kasus ini atau apa yang ingin mereka capai. Nah, jadi motivasi di balik Stuxnet diyakini adalah upaya untuk memperlambat atau bahkan menghentikan program nuklir Iran. Dan pertanyaan yang kelima, apa hasil dari serangan ini? Nah, hasil dari serangan ini, Stuxnet berhasil menyerang dan merusak sistem-sistem yang sangat kritis di fasilitas pemrosesan uranium Iran. Selanjutnya untuk lab berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, saat ini kita masuk ke lab visualizing the black hats atau lab di sini kita akan memvisualisasikan soal black hat. Nah, jadi di sini tujuan dari lab ini kita akan menganalisis sebuah insiden keamanan cyber. Nah, sebelum lanjut kita harus tahu background atau skenario-nya terlebih dahulu. Nah, di sini jadi pada tahun 2016 diperkirakan bahwa bisnis kebanyakan itu kehilangan sekitar 400 eh, juta dolar per tahun karena kejahatan cyber baik di pemerintah, bisnis ataupun secara individu. Nah, di lab ini kita akan membuat tiga penyerang cyber yang secara hipotesis ini masing-masing ada serangan di organisasi dan dengan serangan dan dengan metode organisasinya masing-masing dan pencegahan atau bagaimana untuk memitigasi serangan ini. Kita langsung saja ke tes 4. Di sini untuk hipotesis yang pertama di tes 4 ini siapa yang menjadi penyerang. Nah, di sini yang menjadi penyerang adalah data Doom. Nah, dan di sini organisasi atau kelompok apa yang terkait dengan penyerang. Nah, jadi organisasi atau grup ini terkait dengan penyerang adalah Cyber Tech Solution, yaitu sebuah perusahaan fiktif di industri keamanan cyber. Apa yang menjadi motif penyerang? Motif penyerangnya adalah untuk memperoleh keuntungan finansial melalui serangan ransomware dan serangan DDoS terhadap perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sini metode apa yang mereka gunakan untuk menyerang? Nah, di sini metode serangan yang digunakan yaitu meliputi serangan ransomware, di mana data sensitif perusahaan disandera dengan cara dienkripsi, dan serangan di mana lalu lintas jaringan besar dikirimkan ke infrastruktur target untuk menyebabkan layanan menjadi error atau tidak tersedia. Nah, lanjut di sini apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis ini. Nah, target dan serangan ini adalah perusahaan-perusahaan besar di berbagai sektor industri. Nah, kerentanan yang digunakan adalah kurangnya keamanan dalam infrastruktur IT mereka yang memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses dan meluncurkan serangan. Untuk pertanyaan berikut, apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis ini? Nah, jadi serangan ini dapat, mohon maaf, jadi bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Nah, serangan ini dapat dicegah atau dikurangi dengan menggunakan solusi keamanan cyber yang kuat seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi virus untuk mendeteksi dan mencegah serangan ransomware. Nah, selain itu, melakukan backup data yang teratur dan menyimpannya di lokasi yang terpisah, serta menggunakan layanan mitigasi DDoS dari penyedia layanan cloud atau perusahaan keamanan cyber untuk melindungi infrastruktur dari serangan DDoS. Nah, selanjutnya kita masuk ke tes kelima. Kita masuk ke hipotesis yang kedua. Nah, di sini siapa yang menjadi penyerang? Nah, di sini yang menjadi penyerang adalah Darknet Syndicate. Nah, dan di sini organisasi atau kelompok apa yang terkait dengan penyerang, yaitu Darknet Syndicate adalah organisasi kriminal yang terlibat dalam perdagangan ilegal data pribadi, kartu kredit, dan informasi keuangan di dark web. Jadi mereka memiliki jaringan luas yang beroperasi di dunia gelap. Nah, apa yang menjadi motif penyerang? Di sini motif dari penyerang adalah untuk mencuri data sensitif dari perusahaan besar dan menjualnya kepada pembeli di dark web untuk keuntungan finansial. Selanjutnya, metode serangan apa yang digunakan? Jadi
motif metode dari mereka, yaitu metode serangan yang digunakan itu meliputi pencela keamanan dalam sistem perusahaan dan menyusupkan agen malware ke dalam basis data mereka. Nah, setelah berhasil, data yang dicuri kemudian dijual kepada pembeli di dark web. Nah, selanjutnya apa target dan kerentanan yang digunakan dari bisnis ini? Nah, target dari serangan ini adalah basis data perusahaan besar yang menyimpan informasi sensitif seperti data pribadi pelanggan, informasi kartu kredit, dan data keuangan. Nah, kerentanan yang dimanfaatkan mungkin untuk kelemahan dalam keamanan sistem atau kurangnya pembaruan perangkat lunak yang memungkinkan penyerang untuk menyusup. Dan yang terakhir, bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Nah, serangan ini dapat dicegah atau dikurangi dengan melakukan hal-hal berikut, yakni yang pertama memperbarui sistem keamanan dan perangkat lunak secara teratur dengan patch keamanan terbaru untuk mengurangi resiko eksploitasi kelemahan. Kedua, menggunakan solusi keamanan endpoint yang kuat untuk mendeteksi dan mencegah serangan malware serta memantau aktivitas anomali dalam jaringan. Ketiga, menerapkan enkripsi data yang kuat dan kebijakan akses yang ketat untuk melindungi data sensitif dari pencurian. Dan keempat, melakukan audit keamanan secara rutin dan melakukan uji penetrasi menemukan dan memperbaiki kerentanan dalam sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke tes 6, ke hipotesis yang ketiga. Nah, di sini siapa yang menjadi penyerang di sini? Jadi penyerang dalam kasus ini adalah perusahaan fiktif yang diberi nama Cyber Intel Corporation. Nah, organisasi atau kelompok apa yang terkait di dalam penyerangan ini? Jadi Cyber Intel Corporation terkait dengan kelompok kriminal yang bergerak di bidang pencurian informasi rahasia dan pengembangan teknologi. Apa yang menjadi motif dari penyerang? Nah, motif dari penyerang adalah untuk memperoleh keuntungan finansial dengan menjual informasi rahasia tentang riset dan pengembangan teknologi kepada pesaing atau pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya apa yang menjadi metode yang mereka gunakan? Nah, jadi metode serangan yang digunakan adalah teknik phishing yang canggih di mana penyerang menyusup ke dalam sistem target dengan mengirimkan email phishing yang menyesatkan kepada karyawan perusahaan. Nah, apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis ini? Nah, target dari serangan ini adalah perusahaan teknologi fiktif yang memiliki informasi rahasia tentang riset dan pengembangan teknologi. Nah, kerentanan yang dimanfaatkan adalah kurangnya kesadaran keamanan cyber di antara karyawan perusahaan dan kebijakan akses data yang tidak cukup ketat. Nah, dan yang terakhir, bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Nah, di sini kita boleh melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, serangan ini dapat dicegah atau dikurangi dengan melakukan pelatihan keamanan cyber yang teratur kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang ancaman phishing dan cara mengidentifikasinya. Yang kedua, penerapan solusi keamanan email yang canggih untuk mendeteksi dan memblokir email phishing yang mencurigakan serta lampiran berbahaya. Yang ketiga, menerapkan teknologi enkripsi data yang kuat untuk melindungi informasi rahasia dari akses yang tidak sah dan mengimplementasikan kebijakan akses data yang ketat dan prinsip kebutuhan untuk tahu untuk membatasi akses terhadap informasi rahasia. Nah, selanjutnya kita masuk ke lab becoming a defender atau menjadi pembela HAM. Nah, di sini tujuan dari lab ini kita diminta meneliti dan menganalisis apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pembela HAM.
Nah, kita boleh langsung saja ke tes 7. Dan di tes 7 ini kami akan melakukan pencarian sertifikasi. Nah, di sini untuk step yang pertama, dengan menggunakan mesin pencarian, nah, kami melakukan pencarian untuk sertifikasi yang paling populer. Dan di sini kami menemukan ada Certified Ethical Hacker, Certified Information System Auditor, CompTIA, seperti A+, Cloud Plus, dan Security Plus. Ada Cisco Certified Network Associate, ada Certified Information Security Manager, dan ada Certified Information System Security Professional. Nah, di sini selanjutnya um, kami memilih 3 sertifikasi dari daftar di atas, dan untuk rincian lebih lanjut ada untuk yang pertama ada Certified Information System Security Professional. Nah, di sini vendor ini ICC, nah, atau International Information System Security Certification Consortium. Nah, untuk jumlah ujian ada satu ujian. Persyaratan uji kandidat harus memiliki pengalaman kerja 5 tahun dalam 2 atau lebih dari 8 domain keamanan yang disebutkan dalam ICC 2 CISSP Common Body of Knowledge, atau pengalaman kerja 4 tahun dengan gelar sarjana atau setara dengan bidang yang relevan. Dan topik yang dibahas 8 domain keamanan, termasuk keamanan dan manajemen risiko, keamanan jaringan, keamanan akses, dan pengelolaan identitas, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada Certified Ethical Hacker. Vendornya adalah IC Council. Nah, untuk jumlah ujian ada satu ujian. Untuk persyaratan ujian tidak ada persyaratan atau pengalaman kerja, tetapi disyaratkan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang keamanan cyber. Nah, untuk topik yang dibahas meliputi metode serangan, teknik penetrasi, pemetaan jaringan, hacking web, forensik komputer, dan lain-lain. Yang ketiga ada CompTIA Security Plus. Vendornya yaitu CompTIA. Jumlah ujian satu ujian. Persyaratan tidak ada persyaratan pengalaman kerja, tetapi disarankan memiliki pengetahuan dasar tentang keamanan komputer. Dan topik yang dibahas meliputi konsep dasar keamanan, inskripsi dan penandaan, dan kerentanan jaringan dan pemulihan bencana, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 8. Di sini kita akan menyelidiki posisi yang tersedia di dalam keamanan cyber. Nah, di sini kita boleh tahu dulu kalau di sini Indeed.com adalah salah satu situs lowongan terbesar tentang lowongan kerja terbesar di seluruh dunia. Nah, di sini kami akan melakukan akses Indeed.com dan mencari pekerjaan keamanan cyber yang tersedia dalam 2 minggu terakhir. Nah, di sini soal pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk step 1, berapa banyak lowongan pekerjaan baru yang diposting dalam 2 minggu terakhir? Nah, di sini kami melihat ada 100, dan untuk berapa kisaran untuk 10 teratas, nah, kisarannya ada sekitar 6 juta sampai 20 juta rupiah per bulan. Nah, selanjutnya, kualifikasi apa yang paling umum dibutuhkan oleh pemberi kerja? Nah, biasanya kualifikasi paling umum yang dibutuhkan adalah pengalaman kerja yang relevan dalam bidang keamanan cyber, pengetahuan mendalam tentang teknologi keamanan, ijazah sarjana atau setara di bidang IT, dan sertifikasi keamanan cyber yang diakui. Nah, di sini sertifikasi industri apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ini.
Nah, di sini ada CEH, CHFI, ECIH, CISSP, CISA, CISM, CCSE, dan banyak lagi. Nah, di sini apakah ada sertifikasi yang sesuai dengan yang tercantum di dalam langkah step 1A tadi? Nah, ada. Contohnya itu CCSI atau CCSA atau CEH. Selanjutnya, di sini kami akan selidiki sumber daya yang memungkinkan menguji kemampuan perentas kami secara legal. Nah, alat-alat ini memungkinkan seorang pemula dengan pengalaman keamanan cyber yang terbatas untuk mempertajam kemampuan pengujian penetrasi seperti Google Buoyer. Nah, di sini ada Hack the Box, ada juga Google Buoyer, ada Try Hack Me, ada Over the Wire, dan ada Pentester Lab. Oke, itu sekian untuk Lab Defender.